tapi yang mengalami penyakit PMK ini tadi harus segera lapor ke puskeswan, kemudian dibantu sama dinas peternakan juga untuk nanti gimana penanganannya gitu loh. Oke. Pada dasarnya kan semua virus itu kan sistem kekebalan tubuh mereka yang semakin kuat tubuhnya juga virusnya akan semakin kalah ya, jadi, Dok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Jatim, kembali berjumpa bersama dengan saya Aulia dalam podcast Golkar Update, dan kali ini pembahasannya masih tidak jauh-jauh seputar PMK. Wabah PMK saat ini tengah dirasakan oleh sejumlah masyarakat di Jawa Timur, khususnya para peternak, karena wabah PMK ini memang menyerang hewan-hewan ternak yang didominasi oleh hewan-hewan berkuku belah. Kita juga mengetahui bahwa saat ini Jawa Timur adalah pasarnya hewan ternak untuk Pulau Jawa. Jadi ketika wabah seperti ini datang begitu ke Jawa Timur, otomatis tidak hanya meresahkan para peternak begitu ya, tapi juga di jajaran pemerintah karena memang mengganggu kestabilan dan juga perekonomian khususnya untuk daerah dan juga provinsi. Saat ini saya bersama dengan Dr. Hewan Prima. Beliau adalah dokter hewan yang dimana kita akan berbincang lebih lanjut. Sebenarnya ini tuh penyakit apa sih? Karena masyarakat saya lihat mulai muncul kepanikan yang arahnya tuh sudah nggak jelas gitu ya. Yang artinya sudah mulai nggak boleh makan bakso, nggak boleh makan kornet. Nah, hari ini kita akan jelaskan secara tuntas dalam waktu yang nggak terlalu panjang karena podcast ini durasinya nggak boleh lebih dari 17 menitan, Dok. Jadi kita coba mempersingkat segala sesuatunya. Penyakit kuku dan juga mulut untuk hewan ternak, lama banget hilang tiba-tiba kembali lagi ini, Dok. Sebenarnya ini penyakit apa dan kenapa gitu bisa kembali lagi ke Indonesia? Indonesia sudah 34 tahun ya, bebas dari PMK. Iya. Lalu ini ada kabar baru, kejutan buat kita Surprise. semua. Surprise, ada masuk dia. Ini disebabkan oleh virus yang beramplop, yang dia tidak bisa dipecahkan oleh larutan yang organik gitu. Tapi dia cepat terbunuh dalam panas yang di atas 50 derajat Celcius gitu. Ini sebuah virus yang tiba-tiba datang gitu ya, Dok ya. Artinya untuk hewan-hewan ternak sebenarnya bisa kan, Dok, dilakukan pengobatan karena kan wabah hampir 1.700. Pengobatan yang dilakukan kepada hewan ternak itu efektif dan sebenarnya bisa sembuh gitu kan terhadap hewannya. Begini, dalam hanya 5% itu sebenarnya yang bisa menyebabkan kematiannya. Dan itu tapi secara ekonomi dia sangat berpengaruh. Kenapa? Begitu hewan kita karena terlalu mudah itu ya terinfeksi. Kalau pada sapi dia lewat inhalasi, keduanya lewat inhalasi dari pernafasan ya. Tapi lewat pencernaan juga bisa. Kemudian lewat luka juga bisa, walaupun dia membutuhkan tingkat lebih banyak virus yang untuk menyerang ke luka itu ya, Dok, itu ataupun lewat saluran pencernaan tadi. Tapi dampaknya secara ekonomi itu sangat besar. Betul. Begitu sapi, kerbau, babi, kemudian kambing dan domba kita kena, otomatis kan dia nanti mulutnya udah luka, berliur. Secara tampilan nggak cantik, udah nggak ya, cantik, Dok. Kemudian ngeri ya malah ya kayaknya ya kalau ngelihatnya. Cuman pada masyarakat nggak perlu mungkin langsung panik banget ya untuk langsung tidak makan semua produk-produk ya. Karena apa? Karena sebenarnya itu masih bisa diatasi dengan memasak yang benar, kemudian meminum produk susu yang dimatangkan kayak gitu. Lewat susu juga bisa loh sebenarnya. Lewat susu juga bisa? Ya. Baik, Dok. Jadi gini, kalau saya membeli ternyata, karena kita kan nggak tahu ya, Dok ya, sebagai masyarakat kadang-kadang menerima daging itu kan dalam kondisi yang udah jadi daging gitu, nggak tahu hewannya ini dari mana, apakah ternyata hewannya ini asal-usulnya sempat kena PMK apa enggak gitu. Ketika kita sudah menerima daging itu, even hewan ini pernah atau mungkin sempat terkena PMK, lalu kita olah dengan baik, itu tidak ada masalah, Dok? Tidak ada masalah. Selama dipanaskan di dalam 70 derajat Celcius, paling tidak 30 menit, itu sudah mati, inaktif virusnya. Jadi sangat-sangat tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Kepada manusia secara langsung tidak ada masalah. Kalau susu tadi yang sempat dokter jelaskan? Susu juga tetap harus dipanaskan, baik itu pasteurisasi maupun dididihkan ya. Dididihkan. Kembali lagi tadi di atas 70 derajat Celcius selama 30 menit itu sudah oke.
Oke, Dok. Lalu untuk hewan ternak ini, biasanya yang menjadi kepanikan masyarakat juga seperti ini. Kita tuh ingin mengkonsumsi daging sapi, tapi ketika kita mengetahui bahwa hewan tersebut menggunakan pada akhirnya sakit begitu kan, Dok ya, diobati dengan antibiotik dan macam-macam begitu kan untuk menyembuhkan penyakit ya. Oke lah, hewannya sudah sembuh dibawa ke rumah jaga lalu dipotong, dijual begitu ke masyarakat. Apakah ini juga berpengaruh terhadap kandungan dagingnya begitu? Maksudnya, wah kita mengkonsumsi sapi yang ternyata terlalu banyak mengkonsumsi obat begitu, Dok? Oke. Kalau itu sendiri sebenarnya sudah ada aturan yang jelas bahwa pemotongan sapi maupun hewan-hewan yang untuk pakan itu tidak boleh dikonsumsi paling tidak lebih dari 2 bulan ya setelah dia sembuh dari sakit. Karena apa? Residu dari antibiotik kan masih ada di dalam daging, darah dan lain-lain. Jadi itu tetap harus dibiarkan dulu sampai sembuh benar. Kalau bisa malah paling tidak 6 bulan baru kalau mau dijual, mau dipotong. Kalaupun harus dipotong, iya. Jadi tidak boleh habis sakit sembuh terus kemudian dipotong. Itu melanggar karena ada aturan yang memang jelas untuk sebenarnya kan semua produk itu harus menjaga kesehatan masyarakat semuanya, konsumen semuanya. Betul. Jadi nggak boleh kalau misalnya baru habis sakit terus kemudian sembuh langsung dipotong. Tapi kenyataannya yang saya lihat itu saya beberapa kali waktu menjumpai ya, Dok ya. Terutama di musim haji, di musim kurban. Bentar lagi sebenarnya, Dok, makanya kepanikannya kan cukup besar gitu. Penyakitnya datang. Musimnya musim haji yang kita harusnya berkurban. Walaupun sebenarnya ya itu kan bukan oknum ya yang menjual produk-produk yang kadang-kadang jadi kitanya semuanya harus jeli ya melihat hewan yang sehat itu bagaimana, kemudian memilih yang memang benar-benar sehat bebas dari sakit. Kita perlu juga mewawancara yang merawatnya, misalnya di tempat area kandang penjualan itu kan yang mana yang nggak mau makan, yang lemas, yang apa ya mending kita singkirkan dulu, kita tidak pilih dulu gitu ya. Tapi kalau yang untuk daging yang sudah di pasar memang ada kesulitan apakah ini memang hewan sehat atau tidak. Kadang-kadang gitu ya, Dok ya. Nah itu di situ kita harus jeli memasak makanan dengan baik gitu sampai aman untuk kita konsumsi. Dokter, lalu juga untuk para peternak begitu saat ini kan ada angkanya sudah hampir 1.700 dokter untuk hewan-hewan ternak yang terkena wabah PMK ini. Muncul kepanikan tidak hanya di masyarakat, khususnya untuk para peternak juga kan, Dok ya, karena mereka ibaratnya udah ngurus dari kecil, ditunggu besarnya, siap untuk dijual, tapi ternyata terkena penyakit itu kan rasanya gelo begitu ya, Dok ya. Betul. Sebenarnya yang harus dilakukan oleh para peternak ketika menjumpai hewan ternaknya mendapatkan penyakit seperti itu, langkah cepat yang bisa dilakukan itu apa sih, Dok? Pertama, mereka tetap harus melaporkan pada Poskeswan yang ada di dekat mereka. Karena apa? Bantuan dari para vet, dokter hewan yang ada di sekitar situ kan mereka sudah dilatih untuk tanggap situasi apapun itu kondisinya. Jadi misalnya virus apakah yang menyerang itu seluruh Indonesia pasti sudah bergerak langsung. Ada jaringan informasi yang diberikan langsung, kemudian di-share ke seluruh ini dari Mentan ya, dari Mentan gitu. Kemudian itu nanti mereka akan membantu para peternak yang mengalami kena pandemi ini ya. Saya bilang pandemi ya gitu ya. Mungkin bukan pandemi lah, belum sebanyak itu, tapi yang mengalami penyakit PMK ini tadi harus segera lapor ke Puskeswan, kemudian dibantu sama Dinas Peternakan juga untuk nanti gimana penanganannya gitu loh. Pada dasarnya kan semua virus itu kan sistem kekebalan tubuh mereka yang semakin kuat tubuhnya juga virusnya akan semakin kalah ya, Dok. Jadi memang beberapa peternak memang ada yang pintar kok, mereka sudah tahu ada yang mengasih jamu. Betul, saya lihat informasi itu, obat-obatan tradisional. Iya, dari kunyit, dari apa yang mereka untuk menaikkan kondisi si hewannya mereka gitu. Jadi sama dengan kayak flu, sama dengan kayak virus-virus lainnya gitu kan. Kalau ada yang terkena, ada yang enggak gitu kan ya. Ada yang tubuhnya tahan, ada yang enggak. Ada yang juga terkena tapi dia cuma jadi carrier. Jadi dia berdiam di dalam tubuhnya sepertinya sehat-sehat saja, tapi dia bisa menulari yang lainnya gitu. Lalu untuk hewan-hewan ternak yang pada akhirnya terkena lalu mati begitu, Dok.
apakah harus ada penanganan khusus agar tidak semakin menyebar begitu kayak ke apa ya kawan-kawan ternak lainnya? Oh sebenarnya memang iya. Kalau misalnya pada kasus-kasus yang virus begitu perlu di apa namanya dimusnahkan ya, dimusnahkan dengan baik. Untuk yang paling istimewa sebenarnya pada kasus antrak misalnya ya, itu kan dia di apa namanya dikasih gamping, kemudian dibakar, macam apa depopulasi begitu ya? Ya, depopulasi yang memang untuk supaya nggak menyebar lagi gitu. Iya, oke. Dokter, lalu juga balik lagi soal kepanikan masyarakat begitu di sini. Saat ini kan daging-daging tersebut itu karena kemarin sempat ada berita bahwa ada pembatasan yang harus dilakukan. Hewan-hewan ternak ini tidak boleh keluar dari daerah wabah. Nah, kita tahu daerah yang paling dekat dengan kita di sini ada Gresik dan juga Sidoarjo yang di mana hewan ternaknya masuk dalam kategori daerah wabah begitu ya. Muncul kepanikan juga terhadap masyarakat yang akhirnya menurun untuk pembelian daging begitu, Dok. Nah, ini haruskah kita seperti itu begitu, Dok? Selama pemotongannya benar, diawasi dengan baik. Setahu saya, karena saya dulu pernah kalau nggak salah itu di masa koasistensi saya itu di Dinas Peternakan di Pegirian ya, itu ada pengawasan yang cukup ketat memang dari tim dokter di sana maupun tim paramedik untuk melihat mana sapi yang sehat, mana yang sapi yang layak jaga dan tidak layak jaga gitu ya, itu mereka di ini. Karena kalau PMK itu kan jelas banget ya, kelihatan ada ruam, ada apa, ada lepuh gitu kan. Jadi kalau misalnya udah masuk ke dalam wilayah itu pasti langsung disingkirkan lah seperti itu. Hanya saja mungkin ada yang memang setahu saya itu ada pemotongan yang mungkin ilegal seperti itu ya. Itu yang kemudian dagingnya dijual langsung di pasar, itu kan itu yang memang kita harus waspadai seperti itu. Nah kalau memang seperti itu dan kita tetap hati-hati lah membeli di tempat yang terpercaya. Betul. Ya artinya memang mungkin ya nggak apa-apa mahal sedikit, yang penting kita tahu bahwa daging tersebut adalah daging yang aman, berasal dari tempat yang aman begitu, ketimbang mungkin harganya lebih murah tapi asal usulnya kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Iya, karena itu kan masalah daging itu kan di sini menurut saya itu ada yang memang penjual yang baik, peternak yang baik, kemudian penjaga yang baik, oknum lagi-lagi oknum lah, adalah tetap yang yang mencampur itu dengan daging yang bukan daging berbagai belahan dunia mungkin ada ya, Dok ya, yang namanya oknum-oknum jahat seperti itu pasti ada. Tidak hanya untuk wabah PMK tapi juga lepas dari wabah PMK pasti hal-hal seperti itu masih terus ada ya, Dok ya. Oke, Dokter, lalu juga untuk masyarakat begitu yang sempat kebingungan untuk mengolah. Tadi dokter kan sempat mengatakan sebenarnya kalau daging, even dia pernah terkena PMK atau tidak pernah terkena PMK, ketika dia sudah dimasak dengan tingkat kematangan yang bagus, bahkan mungkin dimasak lebih lama, itu bisa menjadi aman begitu dikonsumsi untuk kita. Tapi bagaimana, Dok, dengan jeroan? Nah, biasanya masyarakat Indonesia ini suka banget sama yang namanya jeroan, Dok. Itu seperti apa ya? Padahal saya nggak tahu. Kalau saya sebagai orang Makassar, Dok ya, jeroan itu tidak dijual di sana karena orang Makassar hanya makan daging. Jadi di Makassar tidak ada jeroan yang dijual. Kalau misalkan kita beli coto, jarang sekali ada jeroan yang ada di dalamnya. Jadi pasti pure daging gitu. Jadi ketika di Jawa melihat, wow ternyata ada nasi babat, nasi ini enak ya? Nggak suka kalau saya, Dok. Kalau saya kebetulan suka. Nah, akhirnya jeroan-jeroan ini perlukah kita waspadai juga begitu, Dok? Sama, produk semua itu kan sama, yang pokoknya yang berkaitan dengan darah. Karena sebenarnya ya kalau misalnya kayak di impor yang untuk menghindari adanya penularan PMK itu kan juga perlu satu deboning, dilepaskan tulang, supaya sum-sum tempat dia nyimpan virus hilang ya. Kemudian berikutnya lagi tuh dilepaskan limfoglandulanya dan pembuluh darah yang besar. Itu dibuang dulu, baru kemudian dagingnya itu yang dikirimkan ke negara-negara manapun. Ada beberapa negara yang memang mengimpor daging-daging gitu sampai bertahun-tahun tetap aman, tidak ada PMK gitu. Dan untuk jeroan ini artinya untuk dikonsumsi oleh masyarakat pun sebenarnya aman. Dokter sebagai yang konsumsi jeroan. Jeroan itu kalau memang
diproses dengan benar juga aman untuk dimakan, tapi mungkin dalam porsi yang tidak terlalu banyak karena itu kan mengandung purin yang tinggi ya. Itu untuk kesehatan kita yang kurang baik. Betul. Jadi enak-enak ya dok. Enak, tapi kalau misalnya langsung jadi asam urat, jadi jadi linu semua, ya kan? Itu dia. Terus ini dok, satu lagi. Tadi sempat dokter katakan salah satu poinnya adalah harus dipisahkan dari tulangnya. Ada teman studio di depan kita semua ini dok, yang mereka tuh doyan banget makan bakso tulang sumsum. Gimana nih dok? Selama itu direbus dengan benar, kan tadi kembali lagi 70 derajat Celcius selama 30 menit itu sudah ini. Sekarang bayangin, makanan-makanan yang ada di Jawa Timur, rawon, soto, bakso, itu kalau nggak salah ya ngerebusnya nggak cuman 30 menit. Benar, bahkan ketika mereka masih berjualan itu kan dalam proses api kecil gitu api ya dok kecil ya? Dia tetap mendidih kan. Nah, sementara kayak misalnya itu soto kan kalau dagingnya tuh sampai lembek gitu kan ya. Terus itu yang tulang-tulang di dalam itu sampai udah presto banget gitu ya dok ya. Itu pasti sudah mati lah itunya, udah terinaktivasi itu virusnya gitu loh. Oke, baik dokter, terakhir mungkin ada pesan kepada para masyarakat juga dan juga mungkin kepada para peternak yang saat ini tengah merasakan kegelisahan di tengah wabah PMK ini, kita harus bagaimana sebagai masyarakat dan juga sebagai peternak. Silakan dok. Khususnya buat para masyarakat, jangan terlalu panik. Kita bisa masih mengkonsumsi semua produk itu tadi, daging, susu dari kambing, domba, sapi, babi maupun kerbau, dengan catatan dimasak dengan baik di atas 70 derajat Celcius, paling tidak 30 menit. Jadi mungkin yang suka itu loh, setengah matang kayaknya jangan dulu yang suka setengah matang jangan dulu. Tapi kalau yang dimasak dengan matang maupun susu yang dipasteurisasi dan kemudian dididihkan, oke, silakan. Dan untuk para peternak, kita semua ikut prihatin dan mohon kesabarannya atas ujian kali ini. Kemudian berkonsultasilah kepada puskeswan yang ada di dekatnya, minta bantuan dari pemerintah. Di sana mereka sudah menyiapkan rencana-rencana untuk penyelamatan kondisi ini gitu. Semua para vet yang ada di Indonesia juga semua prihatin dan ikut memikirkan. Mungkin vet yang praktisi di luar pun akan tetap membantu Anda semuanya. Jadi kita bersama-sama menanggulangi wabah ini dengan baik sehingga perekonomian tidak terganggu dan kita semua mendapatkan keuntungan yang baik dari usaha yang kita jalankan, usaha peternakan kita ya. Betul sekali dok, apalagi kita bicara soal daging ini kan makanan rakyat Indonesia yang dimana daging itu proteinnya juga cukup tinggi. Kalau dagingnya berkurang, masyarakatnya minat makan dagingnya juga berkurang kan, akhirnya juga pengaruhnya kemana-mana ya dok ya. Betul. Jadi pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Dokter Prima tolong diingat dengan baik. Yang sukanya makan steak, masaknya medium well, medium yang masih berdarah-darah, masih tolong jangan dulu, dihentikan dulu. Menunggu wabah ini selesai dulu ya dok ya. Semuanya harus matang di atas 70% dan kalau memang 70 derajat Celcius kalau memang bisa masak lebih lama. Dokter, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami. Sedulur Jatim, jangan lupa juga untuk follow Instagram kami dan juga subscribe channel YouTube kami. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.